Awal tahun 2025 telah berlalu, dan kini umat Islam di seluruh dunia hanya tinggal menghitung hari menuju datangnya bulan suci Ramadan. Biasanya, menjelang Ramadan, umat Islam disibukkan dengan berbagai persiapan. Ada yang mulai memperbanyak ibadah, ada yang merencanakan perjalanan ke Tanah Suci, dan ada pula yang sibuk dengan persiapan makanan khas berbuka puasa. Namun, Ramadan kali ini terasa berbeda. Suasana terasa berat, seolah dunia sedang menahan napas. Banyak orang merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Bahkan mereka yang tidak terlalu religius pun mulai menyadari bahwa ada yang tidak biasa dengan dunia ini. Di berbagai negara, bencana tanah alam datang bertubi-tubi. Di Timur Tengah, badai pasir menyapu kota-kota besar, menghalangi cahaya matahari di siang hari. Di Asia, hujan badai dan gempa bumi melanda daerah-daerah yang sebelumnya tidak rawan gempa. Di Eropa dan Amerika, krisis ekonomi semakin memburuk, menyebabkan inflasi tinggi dan kerusuhan sosial. Dan di berbagai belahan dunia, umat Islam mulai melaporkan mimpi-mimpi aneh tentang seorang lelaki berjubah putih di dekat Ka'bah. Para ulama pun mulai menghubungkan kejadian-kejadian ini dengan tanda-tanda yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang akhir zaman. Akan datang suatu masa di mana dunia dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan. Pada saat itulah Allah SWT akan mengutus seseorang dari keturunanku untuk mengisi dunia dengan keadilan. Sebagaimana sebelumnya dunia telah dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Abu Dawud. Apakah ini saatnya? Apakah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang telah lama dilahirkan? Anak dijahat memakai jujur. Lagi semasa pendekatan, surga itu makan, Tuhan yang menimpa, sujana yang menemani, mata dibunlar, dan jangan lupa untuk berlangganan. Mekah dan Madinah kini menjadi pusat perhatian dunia. Setiap tahun, menjelang Ramadan jumlah jamaah yang datang ke Tanah Suci selalu meningkat. Tetapi kali ini, jumlahnya melebihi tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya mereka yang datang untuk melaksanakan umrah, tetapi banyak yang datang dan mengangkat umrah. Tapi banyak yang datang dengan alasan yang lebih dalam. Beberapa di antaranya bahkan tidak dapat menjelaskan mengapa mereka merasa harus berada di Mekah sekarang. Beberapa ulama yang tinggal di sekitar Masjidil Haram mulai lebih sering membahas tentang Imam Mahdi dalam ceramah mereka. Mereka mengingatkan bahwa suatu saat nanti akan ada seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah SAW yang akan dibayat di antara Rukun Yamani dan Makam Ibrahim. Bagi sebagian orang, pembahasan ini membawa harapan besar. Tetapi bagi sebagian lain, ini adalah ancaman. Intelijen dari berbagai negara telah lama mengamati situasi di Mekah dan Madinah. Mereka tahu bahwa jika benar Imam Mahdi muncul, maka tatanan dunia bisa berubah selamanya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pemerintah tertentu mulai memperketat pengawasan di sekitar Masjidil Haram. Bahkan, ada rumor bahwa mereka telah menyiapkan pasukan khusus untuk menangani segala kemungkinan. Tetapi, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, Imam Mahdi akan tetap dibahas. Ia akan dibayat oleh para ulama dan orang-orang saleh. Meskipun ia sendiri awalnya tidak menginginkannya. Al-Mahdi akan muncul dari keturunanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaikinya dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad. Dan kini, bulan Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Bukan hanya di Mekah, tetapi di berbagai belahan dunia, umat Islam mulai melaporkan fenomena aneh yang mereka alami dalam tidur mereka. Banyak yang bermimpi tentang Ka'bah yang bersinar lebih terang dari biasanya. Sebagian bermimpi melihat sosok berjubah putih berdiri di depan mereka, dengan wajah tertutup, tetapi auranya terasa menenangkan. Beberapa mendengar suara yang berkata, "Bersiaplah." Di langit, para astronom mulai melaporkan adanya cahaya aneh yang muncul di ufuk saat malam hari. Fenomena ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Tetapi, bagi sebagian umat Islam, ini bisa menjadi bagian dari tanda-tanda yang telah disebutkan dalam hadis. Sementara itu, di berbagai kota besar di dunia, kondisi semakin tidak menentu. Pemerintah di beberapa negara mulai runtuh akibat krisis ekonomi yang semakin memburuk. Demonstrasi dan kerusuhan terjadi di banyak tempat, membuat banyak orang merasa bahwa dunia semakin mendekati kehancuran. Perang di Timur Tengah semakin parah, dan Masjid Al-Aqsa menjadi titik konflik yang semakin panas. Semua ini semakin memperkuat keyakinan sebagian umat Islam, bahwa Ramadan kali ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang besar yang akan menyebabkan
yang akan terjadi. Kini, hanya tersisa beberapa hari sebelum umat Islam menjalankan puasa pertama di bulan Ramadan 2025. Tetapi, di balik semua persiapan yang biasa dilakukan, ada pertanyaan besar yang terus mengganggu pikiran banyak orang. Apakah Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan terakhir sebelum dunia berubah selamanya? Apakah Imam Mahdi benar-benar akan muncul tahun ini? Ataukah ini hanya ujian lain sebelum peristiwa besar benar-benar terjadi? Di Mekah dan Madinah, jamaah semakin memadati Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Banyak yang memilih untuk berdiam diri di masjid, memperbanyak istighfar, dan berdoa lebih khusyuk dari biasanya. Waktu terus berjalan, dan kini hanya tinggal beberapa hari lagi menuju bulan Ramadan 2025. Namun, suasana dunia tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Seolah alam semesta sendiri sedang mempersiapkan diri untuk menyaksikan peristiwa besar. Kegelisahan umat Islam semakin meningkat. Konflik di Palestina semakin memanas. Serangan demi serangan menghantam Masjid Al-Aqsa, dan ribuan umat Islam turun ke jalan, menyerukan pembelaan bagi tanah suci itu. Di Timur Tengah, krisis politik semakin tak terkendali. Negara-negara besar terlihat saling bersiap, seakan perang besar hanya tinggal menunggu waktu. Namun, yang paling membuat dunia terdiam adalah fenomena langit yang semakin nyata. Di beberapa negara, terjadi keanehan yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Langit tampak lebih merah saat matahari terbenam, seakan memberi isyarat kepada manusia untuk bersiap menghadapi sesuatu. Hujan meteor kecil terjadi lebih sering, meski tanpa penjelasan astronomi yang pasti. Mimpi-mimpi aneh mulai dialami banyak orang, khususnya mereka yang taat beribadah. Banyak yang mengaku melihat seorang lelaki berjubah putih berdiri di tengah Masjidil Haram, dikelilingi oleh orang-orang yang bersumpah setia kepada Allah. Mereka yang memahami hadis-hadis akhir zaman mulai bertanya-tanya, apakah Ramadan kali ini akan menjadi permulaan dari datangnya pemimpin yang dijanjikan. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, ketika hari pertama Ramadan tiba, umat Islam di seluruh dunia menyambutnya dengan rasa haru, namun juga dengan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Masjid-masjid lebih ramai dari biasanya, tetapi bukan hanya karena semangat ibadah. Ada rasa takut dan harap yang bercampur menjadi satu. Di Mekah, suasana Masjidil Haram lebih kusuk dari biasanya. Jamaah semakin banyak yang datang, dan doa-doa terdengar lebih lirih namun mendalam. Para imam mulai menyerukan agar umat memperbanyak istighfar, seolah-olah sesuatu yang besar akan segera terjadi. Malam-malam pertama Ramadan berjalan dengan penuh ketenangan. Namun, ketika memasuki pertengahan bulan, tanda-tanda besar akan mulai muncul dengan lebih jelas. Bintang berekor tampak melintasi langit, terlihat oleh mata langsung di beberapa negara. Di beberapa daerah, suara gemuruh aneh terjadi.